Halo Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini demonstrasi kontekstual saya modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, Bapak Fasilitator saya Bapak Muhammad Komarudin, SIP, SPD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Sofia Nurkartika, MPD, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 5, Irma Pratiwi Mastar. Adapun tujuan yang ingin dicapai, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Di mana kegiatan yang dilakukan, CGP akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah atau pimpinan 2-3 orang di lingkungan CGP sendiri. Selanjutnya, hasil wawancara itu akan dianalisis dan direfleksikan. Berikut panduan pertanyaan wawancara yang akan diajukan oleh CGP kepada pimpinan atau kepala sekolah. Selamat siang, Pak. Siang. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Adapun tujuan saya menemui Bapak dan meminta sedikit waktu luangnya untuk saya wawancarai, karena Bapak selaku pimpinan atau pengambil kebijakan keputusan terhadap masalah yang ada di sekolah. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan saya melakukan wawancara ini adalah sebagai bentuk salah satu tugas demonstrasi kontekstual yang terdapat pada LMS Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5, di mana pada kegiatan ini kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah dan beberapa kepala sekolah terdekat dari tempat kami mengajar untuk meminta arahan atau artinya berbagi pengalaman lah mengenai bagaimana cara Bapak apabila menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada sekolah. Gak bisa dipungkiri Pak, selama kita menjadi pemimpin pasti banyak masalah yang terjadi, apakah itu antara siswa dengan siswa, guru dengan murid, atau bisa jadi juga guru dengan guru. Tidak menutup kemungkinan mereka kadang terjadi kesalahpahaman atau kasus yang mungkin Bapaklah sebagai pimpinan adalah pengambil kebijakan pada hal ini. Di sini Pak, saya mulai wawancaranya. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus yang Bapak temui itu merupakan kasus dilema etika atau kebujukan moral? Iya, terima kasih. Jadi tentu kita sebagai pemimpin banyak hal yang kita dapatkan dalam menjalankan tugas, dalam hal ini seperti dilema etika, di mana dilema etika ini tentang seorang guru sama-sama punya kepentingan di dalamnya dalam hal seperti yang saya sudah alami terhadap guru saya namanya Asmawi. Pada waktu itu saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pada guru saya bahwa Ibu Asmawi guru kelas 4 itu saya harus ganti dengan ibu guru, di mana ibu guru Irma ini adalah CPNS statusnya, sementara Ibu Asmawi status honorer. Di dalam hal ini kebijakan ini terjadi dilema etika. Ini satu contoh yang pernah saya alami dan menjalankan tugas. Kenapa saya katakan dilema etika? Karena Ibu Asmawi sudah mengabdi selama 10 tahun di sekolah ini, dan Ibu Irma ini baru pertama masuk di sekolah negeri 1 Loka. Jadi untuk
menentukan kebijakan tidak serta-merta kita langsung mengambil keputusan tanpa ada perintah dari dinas pendidikan. Atasnya kita untuk diperintahkan supaya kita lakukan trik seperti di dalam musyawarah. Harus kita duduk secara bersama-sama menyampaikan pada teman-teman guru semua dan hal berikan pemahaman supaya dia bisa paham guru yang dijadikan posisinya sebagai guru kelas 4. Ya, seperti itu. Inilah salah satu contoh dilema etika yang saya dapatkan di dalam menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah di Negeri 1 Loka. Ya. Jadi menurut tadi informasi Bapak bahwa dilema etika itu apabila keputusan yang kita ambil dua-duanya itu benar. Ya, benar. Artinya mempertahankan guru yang sudah lama memang yang berarti di sini kita menunjukkan rasa kasihan, belas kasihan kita karena kita artinya menghargailah apa yang selama ini guru tersebut sudah lakukan pada sekolah, sedangkan guru yang baru ini Bapak juga mau mengikuti aturan yang berlaku. Jadi di sini ada dilema etika yang berlawanan antara rasa keadilan lawan rasa kasihan. Baik Pak, jadi kemudian Bapak bisa jelaskan sedikit di sini langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan satu permasalahan? Ya. Prosedur atau langkah-langkah yang perlu saya ambil sebagai bentuk kebijakan di sekolah ini bagi kita terhadap siswa maupun guru apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan sekolah, maka saya harus melalui jalan musyawarah, harus memanggil guru-guru saya, kita duduk secara bersama-sama untuk membicarakan tentang masalah yang kita hadapi baik terhadap siswa maupun terhadap guru. Seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk langkah untuk sebagai pemimpin atau penanggung jawab yang ada di sekolah ini harus melalui dengan musyawarah tanpa ide atau kemauan saya untuk memutuskan suatu permasalahan, tapi harus diselesaikan secara musyawarah. Iya, sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah ini. Ya, seperti itu. Jadi setiap langkah yang Bapak ambil itu atau dalam mengambil keputusan, Bapak biasanya selalu bermusyawarah dengan rekan-rekan guru untuk menyatukan pendapat. Nah, makasih Pak. Kalau bisa saya bertanya lagi Pak, kira-kira hal apa saja yang Bapak anggap selama ini sudah Bapak rasa sudah efektif dalam cara Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Apa yang sudah Bapak anggap efektif yang sudah Bapak lakukan? Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan dari awal tentang dilema etika itu, memang kalau pertanyaannya seperti yang bagaimana itu efektifnya kita melaksanakan dilema etika itu seperti pengambil keputusan atau kebijakan yang sudah diperintahkan dari dinas, misalnya saya itu sudah dengan aturan. Nah, jadi ini sudah sesuai apa yang kita diperintahkan di dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pemimpin atau kepala sekolah. Maka di situ jadi aturan yang kita laksanakan karena menjadi pertimbangan bagi kita bahwa misalnya tadi contohnya sama guru saya yang saya sudah sebutkan tadi dari awal, si A misalnya dia sudah lama mengabdi di sekolah ini, tapi penentu kebijakan dari atas atau misalnya kita dari dinas pendidikan diperintahkan bahwa harus secara bersama-sama menyampaikan pada teman-teman semua guru, apalagi terkhusus itu yang akan digantikan posisinya sebagai guru kelas 4, maka harus kita menyampaikan secara transparansi pada teman-teman guru bahwa ini perintah dari dinas, ini pengambilan keputusan yang sudah efektif, sudah efektif dan melaksanakan tanggung jawab sebagai pemimpin sebagai kepala sekolah. Jadi menurut Bapak cara yang paling efektif itu adalah dengan cara bermusyawarah ya Pak ya, meminta pendapat dari setiap rekan-rekan yang terlibat dalam masalah ini. Kira-kira dalam melakukan pengambilan keputusan itu, apakah ada tantangan yang Bapak hadapi?
Jadi tantangan yang saya hadapi dengan pengambilan keputusan yang saya sudah sampaikan dari awal itu seperti tentang yang saya sudah sampaikan tentang permasalahan tadi dari teman guru si A dan si B ini tentang pergantian wali kelas. Ini saya dapatkan tantangan yang berat dari salah satu teman guru bernama Yaris Mori bahwa menyampaikan, memberikan masukan pada saya bahwa tidak efektif, tidak seharusnya digantikan Ibu Hasmawi untuk sebagai guru kelas karena sudah lama mengabdi di sekolah ini. Karena kenapa tidak perlu kita gantikan karena dia sudah buktikan pengabdiannya selama bukan 1, 2, 3 tahun tapi sudah menjadi 10 tahun. Olehnya itu tidak efektif. Ini tantangan yang saya hadapi. Sehingga saya harus berikan pemahaman bahwa keputusan atau kebijakan yang saya ambil sebagai tanggung jawab di sekolah ini bukan dari pribadi saya, tapi dari perintah dari atasan. Dari perintah dari atasan. Apakah mungkin ada kelayakan tentang di dalam menjalankan tugas? Satu contoh, mungkin Ibu Hasmawi belum PNS, jadi yang datang menggantikan ini sesuai yang sudah dijelaskan dari atasan bahwa yang akan menggantikan adalah CPNS, calon pegawai negeri sipil. Jadi dia harus layak untuk menggantikan sebagai guru kelas. Sepanjang dia masih guru honorer, misalnya Ibu Hasmawi, jadi harus digantikan itu. Untuk lebih jelasnya ini harus artinya mendapat jelasnya ini permasalahan mendapat tantangan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Seperti tadi ada yang berkeberatan atau memberikan masukan yang ke bawah saya dikatakan tidak efektif dalam melaksanakan pengambilan keputusan seperti itu. Baik Pak, jadi tadi dari penjelasan Bapak saya bisa menangkap bahwa tantangan yang paling besar yang Bapak hadapi itu adalah menyatukan pendapat dari satu orang. Artinya adanya mungkin sanggahan Pak atau dia tidak setuju dengan apa yang Bapak putuskan. Jadi itu tantangan dari Bapak bagaimana bisa menyatukan pendapat dari beberapa orang yang berbeda. Kira-kira Pak, kalau misalnya Bapak menghadapi satu masalah atau kasus itu, biasanya Bapak menyelesaikan kasus itu apakah pada saat itu juga ataukah Bapak mencari waktu yang tepat? Ya, tentu di dalam menyelesaikan salah satu permasalahan bukan dalam waktu singkat. Artinya kita harus mengambil waktu yang baik atau situasi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Satu contoh, telah terjadi kemarin ini tentang tantangan atau berikan sanggahan dari saya bahwa saya melaksanakan tugas sebagai efektif, tidak seharusnya seperti itu sebagai pemimpin, tidak ada kebijakan, maka saya menggunakan waktu mungkin 1, 2, 3 hari setelah terjadi tantangan itu baru saya bisa mengambil guru yang bersangkutan yang memberikan tantangan atau tantangan kepada saya untuk memberikan pemahaman di ruangan saya, di kantor saya. Saya memberikan pemahaman bahwa kebijakan yang saya ambil ini bukan munculnya dari saya, bukan egonya saya, bukan maunya saya, tapi saya diperintahkan. Saya ini memberikan tanggung jawab di sekolah ini hanya menjalankan tugas saja. Perintahkan dari atasan, dari dinas pendidikan, seperti itu. Jadi Bapak artinya dalam menyelesaikan masalah itu tidak langsung membuat keputusan ada yang jeda, tiba-tiba ada jeda waktu. Bapak memikirkan dulu kira-kira ini nanti apakah akan ada dampaknya yang seperti apa. Kita harus cari situasi yang baik dan waktu yang baik. Kita bukan masih panas baru kita mau langsung panggil menyelesaikan permasalahan. Kita harus ada jedanya 1, 2, 3 hari baru kita panggil guru yang bersangkutan memberikan sanggahan terhadap kita, baru kita berikan pemahaman seperti ini. Saya ambil, saya kasih dulu kepada Bapak Ibu tadi, semua itu bukan kemauan saya tetapi perintah dari dinas pendidikan. Saya ingin bertanya lagi Pak, mungkin 1 sampai 2 pertanyaan lagi. Kira-kira adakah seseorang ataukah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam
dalam pengambilan keputusan tentu ada yang membantu kita memberikan masukan. Jadi ini merupakan olehnya itu tadi saya sudah berikan gambaran bahwa menyelesaikan masalah itu apa yang paling terbaik dalam musyawarah. Dengan musyawarah itu kita bisa menerima masukan. Jadi dengan adanya masukan yang mereka sampaikan kepada kita, sehingga bisa kita menyimpulkan masukan itu mana yang terbaik di dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Seperti itu. Jadi faktor pendukung Bapak di sini adalah rekan-rekan Rekan-rekan guru juga guru. dengan cara musyawarah, Ya. meminta pendapat dari teman-teman. Baik Pak, jadi tadi saya sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Bapak mengenai langkah-langkah yang Bapak ambil apabila Bapak mengalami kasus dilema etika dalam mengambil keputusan. Pada kegiatan wawancara ini banyak sekali yang dapat saya pelajari dari cara yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, dan itu bisa menjadi salah satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya yang saya dapat dari Bapak. Dan semoga apa yang kegiatan yang kita lakukan hari ini semoga berdampak baik bukan hanya bagi saya tapi bagi semua teman-teman, dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya melakukan kegiatan wawancara ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Nirwana. Ya, waalaikumsalam. Jadi Bu, di sini saya menelpon Ibu dengan maksud untuk mewawancarai Ibu ya. Iya. Kebetulan saya ada tugas untuk mewawancara beberapa kepala sekolah sekitaran lokasi sekolah saya terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh tidak Bu, saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu Oh ya, bisa. Pertanyaan apa itu, Di? mengenai tentang pengambilan keputusan, Bu? Oh iya. Saya coba jawab, Di, kalau sebisa saya. Iya Bu, iya ya. Jadi begini ya Bu Nirwana, selama Ibu menjadi Kepala Sekolah TK Pratiwiloka, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakan masalah itu kepada saya, serta cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Ya. Sebenarnya kalau kejadian di sekolah itu ada beberapa kasus. Ya. Baik itu kasus antara guru Ya. ataupun kasus dengan anak sesama anak, sehingga kita mengambil mengambil keputusan bagaimana cara menyelesaikan ini masalah ketika anak mempunyai temperamen yang tidak bisa kita kendalikan sehingga mempengaruhi suasana di kelas. Ya Bu. Mempengaruhi di satu kelas, ya. Terus kira-kira masalahnya seperti apa Bu? Kemudian keputusan apa yang Ibu ambil? Ya, itu hari kan kejadian ada satu anak, dia memiliki emosi yang sangat tidak bisa dia kendalikan. Ya. Sehingga kami sebagai guru kesulitan memberikan pembelajaran kepada anak karena ini yang satu ini selalu mengganggu temannya dan selalu memukul, dan memukulnya itu tidak berhenti. Ya. Dan ketika guru menegur, gurunya juga ikut kena dipukul juga. Ya Bu ya. Ya, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan bahwa mungkin pembelajarannya kurang menarik, sehingga kita memberikan pembelajaran yang lebih menantang supaya anak-anak ini tidak terfokus untuk emosi, tapi memang kepribadiannya anak ini sangat tidak bisa terkontrol. Ya Bu. Jadi saya berdiskusi dengan guru saya bagaimana cara solusinya. Akhirnya kita mengambil solusi terakhir, yaitu kita menghubungi orang tuanya bagaimana solusinya agar kita dibantu agar anaknya itu ketika pergi sekolah emosinya bisa dikendalikan. Oh iya. Jadi begini ya Bu, dalam modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema.
Kategori kasus yang pertama yaitu dilema etika, yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan yang kedua, rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, saya mulai pertanyaannya, Bu. Yang pertama, nah kalau menurut Ibu Nirwana sendiri, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral? Oh ya. Kalau menurut saya itu cara saya mengidentifikasi kasus yaitu dengan menghadapi apakah masuk dilema etika atau bujukan moral dengan melihat fakta yang terjadi. Ya, Bu, ya. Apabila kasusnya tidak melanggar hukum maka dikategorikan dilema etika. Namun bila dalam kasus itu sudah ada pelanggaran hukum atau menyimpang moral maka dikategorikan bujukan moral. Ya. Terus Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang saya alami, permasalahan anak yang sering mengganggu temannya, saya mendiskusikan masalah ini pertama dengan guru. Mhm. Setelah saya diskusikan kepada guru, kita itu yang seperti yang saya ceritakan tadi, kita mengambil kita ganti media pembelajarannya. Dan ternyata ini anak masih juga seperti itu, jadi kita kita melibatkan orang tua. Ya. Mendiskusikan untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan untuk membuat keputusan yang berdampak baik bagi semua pihak, baik anak yang lain yang di kelas. Terus kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini yaitu mengumpulkan fakta yang ada Ya. yang terjadi di lapangan, terus kemudian saya mendiskusikan dengan pihak yang terkait kasus ini dan mencari solusi. Ya. Biasanya kalau saya sudah diskusikan sama guru di kelas saya, biasanya saya minta pendapat dengan teman-teman seperjuangan guru di sekolah lain. Ya. Kepala untuk mengkaji ulang apakah keputusan yang saya ambil sudah sesuai atau belum. Begitu, Bu. Terus kira-kira dari apa yang selama ini Ibu lakukan, hal-hal apa saja yang menurut Ibu Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap selama ini sudah efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu selalu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan saya menganalisisnya dengan baik dan selalu mementingkan kepentingan bersama ketika saya mengambil keputusan. Ya, intinya selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ya, Bu? Iya, betul. Terus kira-kira selama Ibu mengambil keputusan itu, kira-kira pasti kan ada tantangan. Nah, kira-kira menurut Ibu tantangan apa saja yang sering Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan termasuk pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan bagi saya dalam mengambil keputusan, khususnya pada kasus dilema etika itu, seringnya keputusan yang diambil belum tentu dapat diterima oleh semua orang atau semua pihak, terutama pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Seperti itu yang saya alami yang tadi, karena kita sudah pergi bertanya kepada orang tuanya, kita minta dukungan, ternyata orang tuanya menganggap bahwa kita yang belum tidak bersalah begitu. Ya, Bu. Terus Bu, pertanyaan berikutnya, kira-kira apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kira-kira apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dulu? Terus seperti bentuk apa dan prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Terkait tata cara atau jadwal ketentuan dalam menyelesaikan kasus dilema etika, menurut saya tidak bisa langsung diputuskan begitu saja. Perlu dilakukan langkah-langkah menyelesaikan
penyelesaiannya agar keputusan yang diambil berdampak baik, bukan hanya untuk sekarang, tapi dalam jangka waktu ke depan dan tentunya baik untuk semua orang. Ya, jadi tidak langsung spontan ya Bu, Ibu memutuskan satu masalah. Iya, betul itu Bu. Harus dipikir baik-baik. Iya Bu. Terus Bu, kira-kira selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Eh, dalam hal membantu dan mempermudah saya dalam mengambil keputusan kasus dilema etika saya, yang sangat membantu saya itu adalah rekan guru. Dalam hal ini membantu saya memberikan saran atau sudut pandang lain terkait kasus yang lain. Adapun ketika saya masih merasa belum puas, belum bisa mendapatkan solusi, saya minta apa? Saya minta bantuan kepada saran kepada kepala sekolah lain untuk memberikan saya solusi ketika saya menghadapi masalah tersebut. Jadi ini sekarang kita masuk di kegiatan terakhir ya Bu. Dari tadi semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira hal apa yang dapat Ibu petik atau simpulkan dari yang tadi Ibu Nirwana jelaskan mengenai pengambilan keputusan? Iya, kesimpulan saya eh, ketika kita mengambil keputusan, kita identifikasi dulu masalah yang terjadi di sekolah. Ya. Setelah kita mengidentifikasi masalahnya, kita mencari akar permasalahannya dan menentukan solusi yang sesuai dengan masalah tersebut. Adapun ketika kita dilema menghadapi keputusan yang akan kita ambil, sebaiknya kita meminta saran kepada rekan-rekan guru, tentu saja meminta saran juga kepada kepada rekan-rekan sekolah lain, kepala sekolah lain ketika menghadapi masalah tersebut dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi masalah saya ini kan terhadap anak, jadi kita konsultasikan kepada orang tua, dan saya yakin orang tua juga pasti, walaupun memang awalnya tidak merespon baik, setelah kita perbincangkan berikutnya, alhamdulillah orang tuanya merespon. Ya, jadi seperti itu ya Bu. Jadi dalam mengambil keputusan itu terutamanya dilema etika tentunya banyak sekali ya kebimbangan karena dilema etika itu merupakan pengambilan keputusan di mana dua keputusan yang akan kita ambil itu sebenarnya sama-sama benar ya Bu. Artinya benar lawan benar. Semuanya benar, cuma memang ada yang harus didahulukan dulu, keputusan yang mana didahulukan. Terima kasih banyak ya Bu atas perbincangan kita malam ini dan kesediaan Ibu Nirwana selaku Kepala Sekolah TK Pratiwiloka untuk berkenan saya wawancarai mengenai praktik pengambilan keputusan dinilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya, terima kasih juga Ibu Guru Irma sudah menelpon. Iya, makasih banyak Bu. Mohon izin ya Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Makasih. Iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak KS. Siang Bu. Bagaimana kabarnya nih Pak KS hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Irma? Alhamdulillah juga Pak KS baik. Jadi begini ya Pak KS, saya menemui Bapak saat ini dengan maksud untuk mewawancarai Bapak. Kebetulan saya ada tugas nih Pak di LMS untuk wawancara beberapa kepala sekolah mengenai terkait praktik pengambilan keputusan. Iya. Boleh tidak Pak saya mengajukan beberapa pertanyaan? Iya boleh Bu, silakan. Baik Pak, jadi begini. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Oh ya, kasus dilema ya.
Kalau berbicara kasus atau permasalahan yang dihadapi tentunya banyak ya Bu. Seperti kasus yang terjadi dalam kedisiplinan guru. Seringkali saya sebagai pimpinan dihadapkan pada situasi membingungkan dalam membuat keputusan, terutama hal mengenai kehadiran atau absensi guru di sekolah, di mana kita ketahui kehadiran guru di sekolah itu pukul 7 untuk guru piket. Peraturan yang berlaku bagi guru piket yang datang lewat dari jam itu selama 3 kali dalam sebulan, maka tidak akan menerima dana insentif. Salah satu guru waktu itu selama 5 kali saat jam piketnya hadir 10 menit setelah jam 7, setelah dikonfirmasi pada waktu itu terlambat, dia harus mengantar anak sulungnya ke sekolah karena infonya suaminya sedang keluar kota untuk menemani ibunya berobat Bu. Berdasarkan permasalahan itu, saya mengambil keputusan untuk tetap memberikan dana insentif piket. Kenapa saya mengambil keputusan? Saya mengambil keputusan itu mengingat ada hal-hal yang memang sangat mendesak, apalagi selama ini guru tersebut selalu menunjukkan disiplin yang tinggi. Hal itu tentunya saya bicarakan dulu dengan rekan guru-guru yang lain seperti Ibu dan menjelaskan persoalannya, begitu Bu. Ya, wah, keputusan yang sangat baik ya Pak yang Bapak ambil saat itu. Iya Bu, komunikasinya. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari itu ada 2 jenis dilema. Kategori kasus yang pertama yaitu dilema etika, yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran. Dan yang kedua, bujukan moral, yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak Kepala Sekolah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Baik Bu, kalau dalam mengkategorikan sesuatu kasus atau permasalahan di sekolah yang terjadi, saya biasanya Bu menganalisis dulu permasalahan. Apabila hal itu tidak melanggar hukum, saya anggap itu dilema etika. Karena dari 2 keputusan yang akan saya ambil sama-sama benar. Namun apabila ada pelanggaran hukum dalam permasalahan itu, maka saya simpulkan bujukan moral karena ada nilai-nilai kebijakan yang saling bertentangan atau benar lawan salah ya Bu. Nah, benar lawan salah. Jadi kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, saya perhatikan nilai-nilai kebajikan dari keputusan yang akan saya ambil. Tentunya saya harus memilih keputusan yang baik dan mengutamakan kepentingan orang banyak, guru-guru di sini ya Bu, dan kedepannya dapat saya pertanggungjawabkan gitu Bu. Jadi kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang selama ini saya lakukan langkah-langkahnya dalam pengambilan keputusan itu, saya harus mengidentifikasi dulu terlebih dahulu Bu, kasusnya seperti apa, siapa orangnya, kemudian mencari kebenarannya. Baru bisa saya langsung untuk selanjutnya mendiskusikan atau memusyawarahkan untuk mendapat hasil keputusan. Apakah ada dampak
atau efek samping dari keputusan yang dipilih atau tidak ada. Selanjutnya saya akan mengkaji ulang sekali lagi sebelum benar-benar saya putuskan. Begitu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak, yang prosedur atau langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan selama Betul, ini. harus dikaji dulu, Terus Bu. kira-kira hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang saya anggap efektif pada kasus dilema etika yaitu dalam menganalisis kasus kemudian menentukan keputusan apa yang akan saya ambil. Saya selalu menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, Bu, serta selalu mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan umum kita, bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya saat ini tapi untuk kedepannya. Jadi itu yang menurut Bapak efektif ya. Iya, Bu. Selama Bapak melakukan pengambilan keputusan. Nah, berikutnya pertanyaan saya, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan, termasuk pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, tantangan yang paling berat bagi saya di saat mengambil keputusan itu, di mana dalam masalah tersebut mempunyai nilai-nilai yang sama pentingnya, tapi harus ada salah satu yang saya dahulukan, serta tantangan yang lain saya harus meyakinkan diri kalau keputusan yang saya pilih sudah tepat, tidak ada lagi keraguan. Begitu, Bu. Jadi seperti itu ya Pak, yang merupakan tantangan terbesar bagi Bapak dalam pengambilan keputusan. Iya. Nah, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal kasus bagi saya, Bu, dalam mengambil keputusan itu. Namun dalam pengambilan keputusan itu tentunya tidak spontan saya putuskan apakah yang akan saya pilih. Ada beberapa langkah yang harus saya lakukan untuk meyakinkan diri dan orang lain mengenai keputusan yang akan saya ambil. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, langkah-langkah dan prosedurnya, Bu, begitu. Seperti itu ya Pak. Jadi tidak ada jadwal tertentu ya Pak, Tidak ada, Bu. tapi juga tidak secara spontan Bapak putuskan Tidak. masalah itu. Ada prosedurnya, Bu. Ya. Mekanisme yang harus kita rembukan. Terus Pak KS, kira-kira ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktornya terkait seseorang atau faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini seseorang yang menjadi panutan bagi saya, yang profesional dalam bidang ini, dan juga orang-orang yang senantiasa menghargai, menerima, serta merespon baik keputusan yang saya buat dalam permasalahan itu. Ya baik Pak, jadi ini sebagai pertanyaan terakhir dari kegiatan wawancara saya hari ini pada Bapak selaku pimpinan di sekolah ini. Iya, Baik Bu Irma. Kira-kira dari semua penjelasan yang telah tadi Bapak sampaikan, mulai dari cara Bapak mengidentifikasi yang mana termasuk dilema etika pendidikan moral, sampai langkah-langkah serta faktor-faktor yang membantu dan mendukung Bapak dalam membuat keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada dilema etika?
Jadi untuk pembelajaran yang dapat saya ambil untuk pribadi saya sendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, sebelum membuat keputusan kita harus banyak melakukan analisis, mencari fakta kebenarannya, serta harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. dalam setiap keputusan yang ada. Dan tentunya keputusan itu harus berdampak baik bagi semua orang dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu Pak. Iya, gitu. Ya, hal itu tentunya sangat membantu saya menganalisis mengenai dilema etika dan juga moral serta terkait pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini. Iya. Terima kasih banyak Pak karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berkelanjutan kemudian hari, sehingga apa yang saya pelajari selama pada pendidikan guru penggerak dapat saya implementasikan dan terapkan bukan hanya bagi saya sendiri tapi juga bagi teman-teman yang lain yang ada di sekolah. Terima kasih banyak Pak, saya izin dulu. Ya, terima kasih Bu Irma. Selamat siang Pak, saya permisi ya Pak. Iya, selamat siang Bu. Berikut analisis dan refleksi wawancara yang telah dilakukan bersama ketiga kepala sekolah. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak.